Terjadi penurunan kualitas susu dan kesejahteraan peternak susu. Mengutip data pemerintah, Budi Ari mengatakan konsumsi susu nasional pada 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 4,4 juta ton dan 4,6 juta ton. Mengutip dari beliau, produksi susu sapi nasional hanya sebesar 837.223 ton atau 20%. 80% sisanya impor, kata Budi Ari dalam jumpa pers di kantor Kementerian Koperasi Jakarta Senin 11 November 2024. Isu susu sapi lokal yang tidak terserap ini pun dianggap karena kontrol dari pemerintah yang kurang karena keran impor susu dibuka luas dan tidak ada pajak untuk susu dari luar negeri. Eksportir ke Indonesia seperti Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas atau FTA sehingga harga susu impor lebih murah 5% dari susu lokal. Kenyataannya, ada 20.000 liter susu yang terbuang tiap harinya, yang akhirnya berujung unjuk rasa di Boyolali. Ditambah lagi, tiap harinya harga susu kian menurun akibat harga global terus menurun dan susu impor dari Australia dan Selandia Baru bebas untuk masuk ke Indonesia. Ini sudah menyalahi ekonomi syariah yang dimana pemerintah tidak memberi kebijakan yang maslahat bagi para peternak susu lokal. Lalu apa solusinya dari penurunan kualitas para petani ini? Solusinya itu harus ada langkah preventif dari pemerintah. Dengan apa? Bisa dilihat di poster ini. Nah, di poster ini sudah menjelaskan gitu bahwa solusinya ya harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama itu adalah harus penerapan harga yang adil. Kedua, subsidi dan investasi berbasis syariah. Ketiga, penguatan pasar lokal. Keempat, pengembangan infrastruktur dan teknologi, mengembangkan infrastruktur berbasis wakaf atau dana sosial syariah untuk mendukung keberlangsungan petani. Kemudian ada hilirisasi dengan teknologi yang mumpuni. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan berbasis syariah. Mendirikan lembaga pelatihan berbasis syariah untuk memberikan pelatihan teknis dan manajerial bagi petani. Nah, ini adalah langkah-langkah preventif yang mungkin bisa menjadi solusi dari masalah ini gitu kan. Cuma yang harus ditekatkan di sini itu pertama, kenapa penerapan harga yang adil ini ditaruh di pertama? Karena kalau misalnya kita belajar gitu dari negara-negara lain gitu, negara Asia lain kayak misalkan Thailand gitu, misalnya kita ambil contohnya Thailand. Thailand itu kenapa bisa pertaniannya lebih maju dari kita, berkali-kali lipat bisa memproduksi padi gitu, beras dari kita, karena penerapan harga mereka yang adil. Petani jadi tidak merasa rugi gitu dengan kegiatan yang mereka lakukan nih. Kemudian subsidi juga dan investasi harus berbasis bukan berbasis syariah aja gitu. Tapi karena kita membahasnya di sini dari ekonomi Islam, subsidi dan investasi itu harus berbasis syariah dan itu harus benar-benar digencarkan oleh pemerintah gitu, subsidi dan investasi ini. Kemudian ada penguatan pasar lokal. Nah, ini salah satu hal yang fundamental lah untuk dilakukan oleh pemerintah, karena penguatan pasar lokal ini menurut saya sendiri itu benar-benar harus ditekankan, karena tanpa ada penguatan pasar lokal tidak ada yang namanya jual beli susu lokal gitu. Bagaimana ceritanya kita kalau misalkan pengen susu kita setara sama Australia tapi petani kita aja produknya masih diragukan itu harga lokal. Makanya kita harus support UMKM. Mungkin segitu aja dari kami. Saya Hamid Nurdi, Fastabiqul Khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.